Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, dimanapun berada di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Kita akan bersama-sama bangun ibadah keluarga pada hari ini bersama kami dari GKJW Jemaat Ringin Pitu. Mari kita awali ibadah keluarga hari ini dengan bersama-sama kita pujikan KPJ nomor 29, bait 1 dan 4. Mari kita menenangkan hati dan pikiran dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga kita hari ini. Ya, masing-masing kita mengaku di dalam hati demikian, kita masuk saat teduh. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan bersama di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Salam damai sejahtera, serta anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. Amin. Kita menyanyi KPJ nomor 9, bait yang pertama. Sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh untuk berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang selalu kami muliakan, kami sembah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu hari ini ya Tuhan, bahwa kami memiliki kesempatan untuk bersama berhimpun dalam keluarga kami masing-masing untuk kami memuliakan Engkau dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan, dan bimbinglah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan mampu melakukan dalam hidup atas rencana dan kehendak Tuhan yang baik bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi waktu itu
bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita semua disebut sebagai orang yang sangat berbahagia ketika kita mau bertekun untuk memahami firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Sebelum kita akan renungkan firman Tuhan dari Daniel 12 ayat 1 sampai 4, terlebih dahulu mari kita dengarkan sebuah pujian kasih tak pernah redup yang dipersembahkan dari vokal grup El Shaddai.
Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah menang setiap hari. Saudara-saudara, ketika peristiwa ajang pertandingan seperti Asian Games, Olimpiade, SEA Games, dan yang lain-lain, kita bisa menyaksikan dan melihat betapa bahagianya para pemenang di dalam pertandingan ini. Ekspresinya bermacam-macam, ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang berteriak histeris, ada yang sujud di bawah tanah. Semuanya itu dilakukan karena mereka berhasil melewati tantangan, juga perjuangan, bisa mengalahkan kesulitan, hingga beroleh kebahagiaan atas kemenangan mereka dalam pertandingan itu. Saudara-saudaraku, sebenarnya setiap saat hidup kita pun sama dengan para peserta pertandingan dalam Asian Games, Olimpiade, SEA Games. Kita pun juga mengalami pertandingan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Aneka macam tantangan, aneka macam masalah selalu hadir. Dan tidak ada satupun kita bisa menghindari itu. Namun harus diingat bahwa mau tidak mau kita harus menghadapinya dan menyelesaikan. Ada tantangan yang mudah, ada masalah yang ringan, ada masalah yang berat. Tetapi tantangan-tantangan semuanya itu membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar untuk kita bisa menyelesaikannya. Nah, kita semua pasti setuju bila saya mengatakan bahwa tantangan, pergumulan, dan hambatan itu selalu ada setiap saat. Nah, saat ini kita semua diajak untuk belajar dari Daniel yang memberikan teladan dalam kebijaksanaannya menghadapi masalahnya. Sudah banyak masalah dan tantangan yang dihadapi Daniel dalam kehidupannya, tetapi tidak ada satupun tantangan yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupannya. Justru dari setiap tantangan yang dihadapi membuatnya dia makin dekat dengan Tuhan. Bukan malah menjauh. Dan inilah yang membuat dia semakin bijaksana walaupun dia masih muda belia. Daniel ini adalah contoh bagaimana hidup bersama dengan tantangan yang akhirnya Daniel keluar sebagai pemenang. Dia menang bukan karena kemampuan, kehebatannya, tetapi dia menang karena dia selalu melibatkan Tuhan. Selalu merasa Tuhan yang memimpin dan campur tangan untuk mengatasi setiap problem kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita masih berada dalam suasana Paskah. Kita tentu tidak bisa lupa bila Tuhan pun
sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa mengalami kemenangan atas maut yang menguasai hidup manusia. Dia sudah menang. Terbukti dia bangkit dari kematian pada hari Paskah kemarin Minggu baru saja kita rayakan. Nah, jadi Allah yang menciptakan kita di dalam karya dan kemenangan Tuhan Yesus tentu saja bukan Allah yang kalah, apalagi mati tidak bangkit. Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup dan sudah mengalami kemenangan atas maut yang menguasai hidup manusia, kita semua. Mari kita terus menyadari dalam hidup kita setiap hari bahwa kita berjalan bersama Tuhan itu memang bukan berarti kita bebas dari setiap masalah, setiap tantangan hidup. Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita semua tidak bisa menghindar dari sikon pandemi COVID-19. Namun, biarlah dengan kemenangan Kristus yang sudah terjadi dalam peristiwa Paskah juga menjadikan kita mengalami kemenangan setiap hari untuk melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, masa yang penuh dengan kesulitan, tantangan, hambatan, dan rintangan. Jangan coba-coba untuk berpikir dan menghadapi dan menjalani hidup ini sendirian, mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kemauan sendiri, tetapi biarlah kehendak kuasa Kristus yang sudah menang selalu menyertai kita dan kita pun selalu menjadi pemenang setiap hari dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama sambut firman Tuhan dengan menyanyi KPJ nomor 154 bait 1 dan 2 sambil kita mengucap syukur mengumpulkan persembahan. Adenge tias kula ngaturkeun panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan Pengaji
batu gori mati. Mumpuni kau Gusti, wisung songgulo, sawetahing gesang, jiwa lan raga, wetulo tandate, kondo kang pengaji, kang langkung prayogi, sinaos Gusti, mumpuni kau Gusti, panyuwun kula, mugi katampiya, atur kawula, mregesang kawula, kagem paduka, pirantos apolo. Kita masuk saat teduh untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sabdamu yang menguatkan kami semua, terutama iman yang kami miliki, untuk terus kami bisa menikmati hari-hari kami dengan mengandalkan seluruh kekuatan dalam hidup kami hanya pada kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur, peristiwa Paskah benar-benar membangkitkan semangat hidup kami untuk terus berkarya bagi dunia ini, memuliakan Tuhan, dan memberlakukan kasih-Mu bagi dunia melalui karya kami. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini telah berupaya untuk memberikan vaksin agar penularan virus corona semakin berkurang, bahkan hilang. Kami berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Kami berdoa juga untuk siapapun yang sudah merelakan waktunya untuk melayani sesama dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan menguatkan dan memberkati mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tetap sehat, kuat, dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menjalani proses belajar secara daring. Tuhan berikan mereka sehat, kuat, dan pandai. Masa depan mereka, kiranya Tuhan yang mengatur agar memiliki masa depan yang cerah. Tuhan, kami juga serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Majelis Daerah Malang 1 dimanapun berada, yang saat ini pun juga tengah berupaya keras untuk memberlakukan kasih-Mu bagi dunia ini dalam seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan di jemaat, juga di tingkat majelis daerah, terlebih lagi majelis agung. Campur tangan kasih dan kuasa Tuhan kiranya ada bersama kami semua, sehingga kami tetap memiliki semangat untuk terus menjadi pemenang atas tantangan, hambatan, rintangan yang selalu menggoda kami. Bapa, terimalah juga persembahan ucapan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan dan menyatakan kehendak untuk kasih-Mu melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah kami alami dalam hidup, bahwa Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama akhiri ibadah keluarga kita hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan melalui KPJ nomor 267 bait yang pertama. Tiba akhirnya kita menyerahkan hidup kita dalam berkat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Hanya di dalam kuasa dan kasih Allah Bapa, hidup dalam damai sejahtera, juga dalam cinta kasih serta keselamatan dari kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, dalam kuasa Roh Kudus sumber kekuatan dan pengharapan senantiasa menyertai, menguatkan, dan memberkati saudara-saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah keluarga kita hari ini. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin.